Oke, balik lagi di channel ini. Kita coba untuk melanjutkan lagi materi kita tentang deployment menggunakan React.js, di mana kali ini saya akan coba untuk lakukan deployment ke GitHub dengan menggunakan project React tapi yang npx ya. Sebelumnya kan kita pakainya Vite atau Vite. Jadi silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sini saya udah ada install untuk project project React-nya. Kita coba cek dulu. Jadi saya ada taruh di dokumen kayak gini. Terus ada di project. Nah, ini ada di bagian mana tadi? Yang deploy test ya. Oke. Nah, ini projectnya adalah deploy test. Di sini saya installnya menggunakan npx, jadi npx create react app kayak gini. Baru nama repository, nama repo. Nah, setelah nanti teman-teman melakukan instalasi project React-nya menggunakan npx, setelah itu kita coba untuk hubungkan terlebih dahulu ke project kita di GitHub. Jadi, repository kita ke GitHub. So, yang pertama kita perlu lakukan itu adalah tambahkan repository baru, namanya misal deploy React test kayak gitu ya. Setelah itu dibuat visibility-nya menjadi public aja biar orang lain juga bisa lihat, dan langsung aja create repository. Nah, habis create repository, nanti kita akan diberikan panduan untuk command line kita, apa aja yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu adalah inisialisasi atau git init. Jadi balik lagi ke project kalian, pastikan dia ada di dalam directory project kalian ya. Di sini nama directory saya ada deploy test. Saya coba untuk git init. Ini udah. Saya butuh memberikan izin ya. Di sini saya harus kasih izin dulu. Saya menggunakan sudo. Kalau teman-teman yang menggunakan Windows, tinggal jalanin saja run as administrator. Kalau yang pakai Linux, pakai sudo juga ya. Setelah itu, kita tinggal git add titik saja, kayak gini. Nah, ini harus kasih ini juga kah? Sudo git add titik. Oke, ini udah. Kita tambahkan dulu semuanya, baru kita git commit min m. Jadi kita lakukan first commit terlebih dahulu, ya. Commit kayak gini. Oke. Oke, sudo. Oke, setelah melakukan commit, kita coba ganti branch-nya karena kan di sini harusnya git branch kita itu adalah harus selalu pakai sudo ya. Jadi sini saya pakai sudo, git branch-nya selalu master. Kalau di awal-awal kita ganti dulu git branch min m besar kayak gini. Terus kita ganti jadi main ya. Jangan lupakan sudo. Nah, ini udah. Kita coba cek git branch. Maka sekarang saya sudah ada di branch-nya itu adalah main. Tadi kan masih yang master ya. Sekarang lakukan remote origin ya. Sekarang tinggal kita copy dan paste saja. Jangan lupa berikan sudo kayak gini. Nah, ini kita kalau misal git remote min v, pastikan menggunakan sudo. Nah, nanti kita udah dapat nih apa aja yang sudah kita remote. Jadi kita bisa melakukannya menggunakan remote min v gitu ya. Setelah itu baru kita git push strip to origin main. Kita pakai sudo ya. Nah, nanti projectnya itu akan kita taruh di dalam repository kita yang ada di GitHub. Nih, ini udah masuk ya. Ini udah masuk semuanya. Sekarang waktunya kita untuk melakukan deployment. Deploymentnya itu menggunakan GH Pages, teman-teman. Jadi ada yang namanya GH Pages Library dari npm atau Node Package Manager. Ini kita tinggal install aja. Jadi di bagian project kita tinggal install aja npm install ya.
install GH pages kayak gitu. Oke, ini saya harus berikan akses. Oh iya, ini seharusnya kita lakukan instalasinya di development ya. Jadi save dev kayak gini supaya dia ada di development. Cara lihatnya itu kayak gini. Bentar, kita coba untuk hapus dulu semuanya. Saya coba buka projectnya. Nah, ini projectnya. Jadi ketika saya buka package.json, pastikan itu GH pages-nya itu ada di bagian development. Ya nih, di bagian development karena kita mau melakukan deployment ya. Jadi kita npm uninstall aja, uninstall GH pages karena dia masuknya ke dependencies ya. Kenapa nih? Oke, ini udah nggak ada ya. Dia udah nggak ada di dependencies kita. Kita lakukan instalasi GA pages-nya di development atau ya di bagian development, save dev kayak gitu. Nah, nih dev dependencies ya. Jadi development untuk yang dependencies untuk yang development. Setelah itu, teman-teman harus tambahkan property homepage di bagian package.json kita. Jadi di sini berikan homepage kayak gini. Nah, homepage-nya di sini, oke, di sini saya harus lakukan ini dulu ya, pemberian izin dulu nih ke project saya ya. Jadi caranya itu, bentar. Oke, jadi cara untuk memberikan permission di sini saya ada ambil kodenya. Ini tadi saya melakukan permission juga di project saya sebelumnya. Jadi menggunakan, kalau ini di MacBook aja ya. Kalau misalnya kalian belum kasih izin atau tidak ada kasih izin gitu ya, dengan menggunakan sudo chown, jadi memberikan kayak ownership lah ya. Jadi kita mengubah ownershipnya tuh kayak gimana, terus nanti kita kasih nama repo-nya atau nama directory kita gitu ya. Nah, di sini saya berikan ownership-nya ke situ, baru setelah sudah selesai, akhirnya kita bisa melakukan penambahan gitu ya. Nah, ini bisa di-save. Tadi kalau misalnya kita belum berikan kode ini gitu ya, ini komennya, maka dia tidak bisa di-save gitu. Nah, ini untuk homepage-nya itu pakaikan https gitu ya, https //. Nah, ini adalah username GitHub kalian. Saya di Kidev ya, di Kidev. Terus github.io/ repository ya. Ini repository, nama repository kita. Berarti kita buka nama repository kita tadi apa. Di sini deploy react test. Jadi ini kita copy aja. Kita copy. And then kita paste di sini. Pakai slash kita paste. Setelah itu, setelah kita berikan homepage, kita tambahkan juga untuk deploy di sini ya. Di bagian script kita tambahkan juga untuk script deploy kayak gini. Terus nama untuk kodenya itu adalah gh strip pages min d build kayak gini. Ya. Dan berikan juga untuk yang pre-deploy ya. Jangan lupa, nih saya lupa tadi, pre-deploy. Nah, ini komennya itu adalah npm run build. Oke. Setelah itu kita coba git add, kita tambahkan lagi semua, terus kita commit ya. Commit min m updated package.json. Terus kita coba git push origin main ya. Setelah sudah kita push dan juga kita refresh di sini, and then kita coba cek di bagian package.json kita. Ini udah update ya, katanya udah updated package.json, dan di sini juga sudah muncul yang deploy dan pre-deploy.
dan juga settingan untuk homepage-nya sudah ada. Barulah kita jalankan npm. Kita jalanin bisa di terminal ya. Ini ya, npm run deploy. Oke, nanti dia akan melakukan build terlebih dahulu. Baru nanti dia akan bikin satu branch lagi untuk yang GH pages kayak gitu. Nah, ini kita tinggal kita tunggu aja ya. Proses build-nya itu agak sedikit lama lah ya. Karena kan apalagi ini projectnya masih baru kita tambahin, jadi akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama daripada nanti teman-teman yang udah pernah deploy dan melakukan deploy ulang gitu ya. Ini lama banget sih ini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah melakukan deploy dan ada tulisan publish kayak gini, artinya teman-teman sudah sukses melakukan deployment menggunakan GitHub dengan project React instalasi dari npx gitu ya. Ini kita refresh dulu, terus kita masuk ke action. Seharusnya di sini sedang melakukan build and deployment. Jadi kita tunggu aja ya. Ini kita tunggu juga. Saya coba refresh, siapa tahu udah selesai, ternyata belum. Ya udah, ditungguin aja sih kalau udah kayak gini. Nah, ketika dia sudah centang kayak gini, artinya project kita tuh udah berhasil untuk di build dan juga di deploy. Teman-teman tinggal klik aja di sini dan nanti akan mendapatkan satu URL baru untuk melihat projectnya. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman buka kode ini adalah project saya, di mana di sini itu adalah URL-nya itu menggunakan bawaan dari GitHub yang pertama. Jadi ini username, terus ini github.io, ini bawaan dari GitHub. Terus ini nama repositori saya. Gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman buka URL ini, maka otomatis akan langsung masuk ke website yang saya deploy menggunakan GitHub. Mungkin itu dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk terus belajar ya. Tugasnya dikerjain.